kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan sesuai dengan pujian kami pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan, taburkan firman-Mu di hati kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Mari Tuhan, sebelum benih firman-Mu ditabur atas kami semua Tuhan, kalau ada kuasa setan iblis yang mau mencuri dan merampas firman-Mu dari setiap hati kami, roh jahat yang kami bersatu hati kami katakan hancurkan kuasanya, kami usir dari kami semua, keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, mari meteraikan kami semua dalam darah Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul yaitu siapkah kita akan kedatangan Tuhan. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita sama-sama membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Buat firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu saya berjudul tentang siapkah kita akan kedatangan Tuhan. Ini berbicara tentang perumpamaan ya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama 10 orang gadis yang mengambil pelitanya dan pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Nah, jadi 10 gadis ini itu terbagi dari 2 kelompok. 5 itu adalah gadis yang bodoh dan 5 itu adalah gadis yang bijaksana. Jadi gadis ini kalau diumpamakan dengan kita ya, itu seumpama orang-orang percaya, mereka mengenal Tuhan ya. 10 gadis ini mereka itu percaya kepada Tuhan. Nah, jadi karena itu mereka pergi dengan membawa pelita. Apakah pelita itu? Pelita itu kalau bagi kita adalah penerang. Mungkin pelita itu sudah jarang kalau untuk masa-masa sekarang, tapi kalau masa saya yang masih kecil, yang mungkin yang seangkatan dengan saya, kita sering merasakan menghidupkan pelita ya, karena waktu itu jarang ada lampu ya. Jadi pelita itu adalah penerang ya artinya di sini.
juru selamat. Jadi kalau diartikan ke dalam kehidupan kita bahwa mempelai laki-laki ini artinya juru selamat yang dijanjikan akan datang untuk yang kedua kali. Nah, jadi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini adalah sama-sama orang-orang yang percaya bahwa juru selamat itu pasti datang. Jadi itu tidak berbicara tentang orang-orang di luar Tuhan, tetapi itu berbicara kepada khususnya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus ya. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang kedua sampai keempat ini digolongkan bahwa orang percaya ada dua kelompok. Diumpamakan ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Nah, kita bisa lihat apa saja persiapan gadis-gadis ini ya ketika mereka mau menyongsong mempelai itu ya. Di sini di dalam ayat yang ketiga dikatakan gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli mereka ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menggambarkan pikiran 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kalau kita lihat pikiran dari 5 gadis yang bodoh ini ya, mereka percaya bahwa mempelai laki-laki itu pasti datang. Tetapi konsepnya mereka ini adalah orang yang santai ya. Terus mereka ini menganggap remeh segala sesuatu, karena di sini digambarkan bahwa mempelai laki-laki itu tidak tahu kapan datangnya. Mereka tidak tahu kapan mempelai ini akan datang, tetapi mereka bersiap-siap, sama-sama bersiap-siap. Tetapi yang 5 gadis yang bodoh ini orangnya santai, kemudian kurang siap dan menganggap remeh. Berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana, mereka ketika mendengar bahwa mempelai laki-laki akan datang, mereka bersiap-siap, persiapan mereka matang. Sama seperti misalnya kita mau pergi ke luar kota dengan mobil sendiri misalnya, pasti di dalam perjalanan kita membawa persiapan bensin ya. Kalau kayak kami pulang kampung, kami pasti bawa 1 galon besar, 1 galon yang persiapan untuk bahan bakarnya gitu. Nah, sama dengan gadis bijaksana ini, mereka siap dengan minyaknya. Siapa tahu ketika menunggu mempelai datang, minyaknya mati, pelitanya mati. Jadi mereka kekurangan minyak. Jadi gadis-gadis yang bijaksana ini, dia serius, siaga, dan bertanggung jawab. Jadi mereka menganggap serius akan kedatangan mempelai pria ya. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ya. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat tinggal bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini berbicara tentang mempelai pria yang tadi yang berjanji akan datang kembali. Itu sama dengan janji Tuhan kita kepada kita semua bahwa Dia akan datang kembali. Hanya saat ini Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita semua. Jadi nanti setelah selesai Dia pasti datang. Nah, jadi gambaran 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, cara mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu berbeda-beda. Nah, dan inilah yang dialami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada saat ini. Seberapa siapkah kita ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Di sini kan
Di dalam ayat yang ke-13 tadi, dalam Matius tadi dikatakan bahwa Tuhan datang itu tidak ada yang tahu. Di sini ayat yang ke-13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kenapa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini menggunakan lampu, menggunakan pelita, menyiapkan minyak? Karena kalau kita lihat di sini, mempelai laki-laki itu datang di saat yang tidak terduga, di saat kita yang benar-benar tak lena, kita tidak siap dan tidak menyangka. Pelita ini berbicara bahwa kedatangan Tuhan itu dalam keadaan waktunya malam, ya. Kalau kita lihat di sini ya, waktunya malam. Kenapa digambarkan malam? Karena waktu malam itulah kita seringkali lengah, kita seringkali merasa aman, merasa tenang, terus kita beristirahat, waktu kita untuk istirahat, ya. Nah, terus kita fokus ke 5 gadis bijaksana ini. Bagaimana cara orang percaya untuk menjaga pelita dan minyak itu tidak kehabisannya, seperti kita misalnya. Kita sudah tahu kalau orang 5 gadis bodoh ini atau orang percaya yang tergolong dalam 5 gadis bodoh ini, mereka santai menghadapi atau menyikapi akan kedatangan Tuhan. Mungkin ya, kalau misalkan dengan orang-orang percaya ya, bisa saja mereka percaya Tuhan Yesus datang, tetapi mereka santai, mereka berpikir gak apa-apa ini, gak tahu juga kapan Tuhan Yesus datang. Mungkin kalau kita lihat belum kayaknya, kalau kita lihat tanda-tanda zaman belum kayaknya, masih bolehlah kita ini berbuat hal-hal yang bukan melanggar firman Tuhan, misalnya bohong-bohong sedikit misalnya, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bolehlah misalnya seperti firman Tuhan bilang jangan merusak bait Allah, bolehlah merokok sedikit, nanti kalau sudah agak-agak sakit parah kita cepat bertobat, biasanya kan begitu. Atau mungkin bolehlah toleransi, kalau acara adat kita sini ya biasanya minum tuak ya, kok di desa-desa itu kalau ada adat-adat seperti itu bolehlah ikut minum tuak sedikit walaupun firman Tuhan nggak boleh gitu. Nanti setelah ini kita bertobat gitu ya. Mungkin itu orang-orang yang santai ya, yang masih berpikir, masih santai, masih menganggap remeh firman Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana kesiapan orang-orang percaya akan kedatangan Tuhan. Kembali kita buka Lukas ya, pasal 18 ayat 8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, jadi dengan firman Tuhan ini kita bisa melihat tidak semua orang siap akan kedatangan Tuhan. Sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, tidak semua orang itu percaya bahwa oh ini sudah serius, Tuhan sudah pasti mau datang gitu. Jadi tidak semua orang siap akan kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menjaga pelita dan minyak? Pelita dan minyak ini dalam firman Tuhan yang tentang gadis, yang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini berbicara tentang kesiapan hati kita, kesiapan sikap kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Yang kita buka Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ini adalah salah satu contoh kita menjaga hidup kita ya. Perintah Tuhan di sini berbicara tentang buah roh ya. Galatia 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi artinya 5 gadis bijaksana ini orang-orang diartikan dengan orang percaya yang siap akan menerima menyambut kedatangan Tuhan. Mereka menjaga patokannya di sini, di buah-buah roh ini ya. Kadang-kadang kan kita ketika kita menghadapi persoalan bisa saja kita emosi, bisa saja kita suka marah-marah, bisa saja kita kalau ada orang minta tolong ke kita, timbul kita nggak murah hati, ya kadang-kadang seperti itu. Dan kadang-kadang kita bisa
kita harus menjaga rumah tangga kita semua, biar di dalam rumah tangga itu tercipta keluarga Allah dan ada kedamaian di dalamnya. Itu tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, setia di dalam segala hal. Artinya meskipun banyak persoalan, meskipun banyak masalah yang membuat kita bisa berpikir untuk tidak setia dalam memilih Tuhan, tetapi kita memilih tetap setia, tetap lemah lembut, tetap bisa menguasai diri dalam segala hal. Kemudian saya ingin mengajak kita juga membaca di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20 dan 21. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan ini, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, mereka semua orang-orang percaya dan mereka juga beroleh pengurapan. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Kalau di dalam ada yang masih ada dusta, kebohongan, dusta, bohong ya, berarti tidak ada kebenaran di situ. Itu kalau pengurapan Tuhan yang benar-benar ada Tuhannya ya, tidak ada kebohongan di situ. Itu benar-benar roh Tuhan. Ya, kita buka kembali di dalam Matius tadi ya. Matius pasal 25. Ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru-seru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi ini berbicara tentang sikap kita untuk berjaga-jaga apapun keadaan kita. Kadang-kadang seringkali kita bosan ya, jenuh, kita bisa seperti itu. Tapi jangan lupa firman Tuhan tetap harus kita laksanakan. Jadi ketika ada suara mempelai datang, Tuhan Yesus datang, kita sudah siap meskipun kita mengantuk, meskipun kita capek, meskipun kita hampir-hampir kalah dengan persoalan yang kita hadapi. Tetapi ketika ada mempelai datang, juru selamat datang, kita sudah siap, karena kita tidak lengah dengan firman Tuhan ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita mengaku kita kenal Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang percaya, gadis yang bijaksana, sudahkah Tuhan kenal kita ya? Itu yang penting ya. Di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-11 ya, ketika gadis bodoh kekurangan minyak, dia minta bagian ke gadis yang bijaksana, tetapi gadis bijaksana berpikir, kalau saya bagi minyak saya ke kamu, sama-sama kita mencelakakan diri sendiri. Lebih baik kamu cari sendiri, beli sendiri ya. Di situ dikatakan dan mereka mencari membeli minyak, ternyata pintu untuk masuk ke perjamuan tertutup. Nah, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Padahal ini orang percaya. Kenapa Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau ya? Kita membaca di dalam Matius pasal 7 ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku
sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, jangan daripadaku kamu sekali membuat kejahatan. Kenapa firman Tuhan berkata demikian ya? Kita bisa melihat ya, banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, banyak orang yang terlihat berbuat baik, tetapi Tuhan tidak hanya melihat sampai di situ. Tuhan melihat hati kita ya. Jadi di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dia akan memperoleh kerajaan surga, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang standar kita ketika kita melihat orang yang di depan ini pelayanan itu sudah rohani, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat buah-buah di hidup kita. Kita menyampaikan firman, kita memimpin pujian, kita memberikan persembahan, apa buahnya dalam hidup kita. Jadi cara gampang menguji seseorang untuk dipenuhi dengan Roh Kudus itu, kita tidak perlu pertanyakan bahasa rohnya, karena bahasa roh itu sangat sulit untuk dibedakan apakah itu dari Tuhan atau bukan. Tapi lihat hidupnya, lihat buahnya. Kalau kita lihat di dalam buah-buahnya masih ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu belum tentu Roh Kudus yang di dalam dia. Karena apa? Firman Tuhan mengajarkan yang baik, tapi kalau dia menghasilkan buah yang tidak baik, bukan dari Tuhan. Jadi itu cara yang paling gampang kita menguji orang itu benar-benar anak Tuhan atau tidak, sehingga nanti ketika Tuhan datang, dia tidak berkata, nah kamu sekalian, kamu pembuat kejahatan. Padahal sudah melayani Tuhan luar biasa, sudah berdoa berpuasa, sudah mendoakan orang, melakukan banyak mujizat. Ya, kita baca lagi dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendirinya. Ini firman Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan, gadis yang bijaksana, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ya. Seperti di ayat yang terakhir ini ya, di dalam Matius pasal yang ke-25 ini katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi mari kita semua sama-sama mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Godaan banyak untuk membuat kita melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita tidak salah, kita berontak hati kita untuk membela diri kita, tetapi kita tetap terus berada di firman Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, dia mengenal bahwa kita benar-benar anaknya, mempelainya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Ketua WGBI, Ibu Kristina. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita boleh selalu bertekun kepada Tuhan, untuk selalu kita percaya, untuk selalu kita berpegang teguh kepada Tuhan supaya kita boleh siap ya. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh mendapatkan keselamatan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita tunduk kepala sebentar untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami hadir tamu Bapa mengucap syukur atas berkat dan Kau telah berikan kepada kami Bapa. Berkat firman-Mu ini boleh mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh selalu siap, untuk kami boleh selalu berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh siap untuk nanti menerima Engkau kembali Bapa ketika Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Biarlah kami selalu berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Di
tidak hanya sebagai pendengar saja Tuhan. Ya Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Bapa, yang pada sore hari ini belum berkesempatan hadir Bapa. Biarlah Engkau boleh memberikan satu persatu Tuhan. Apapun yang menjadi masalahnya Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati, boleh berikan jalan Tuhan ya Tuhan. Biarlah pada saat-saat nanti, pada saat mendatang Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga boleh untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya kita sama-sama kuat Tuhan untuk menerima Engkau, untuk menyambut Engkau pada saatnya nanti Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau juga boleh berkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh sertai ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan berkat-Mu yang melimpah untuk kami semua Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah sore hari ini sudah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.